Perkenalkan, nama saya Esamanda Putri dengan NIM 21042345 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai PKI. Yang pertama, analisis saya terhadap pengkhianatan PKI. Peristiwa pengkhianatan PKI pada tahun 1965 merupakan bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh oknum pemimpin negara terhadap bangsa dan rakyat sendiri. Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI yang merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 ternyata ada niat jahat dan kelompok tertentu untuk berkhianat dari dasar NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 direncanakan diubah dengan ajaran paham komunis melalui poros Beijing Republik Rakyat Cina yang disebut RRC. Yang kedua, kenapa dilakukan PKI tersebut sebagai pengkhianatan? Peristiwa timbulnya kelompok anti komunisme yang kemudian dalam surat kabar Belanda menyebutkan sebagai kelompok teroris, sementara yang sesungguhnya kelompok tersebut bernama SR atau Serikat Rakyat yang kecewa pada PKI karena telah berbohong. Sebelumnya PKI pernah menjanjikan sesuatu pada SR, Alimin dan kawan-kawan dalam partai kiri dan akan membantu eksistensi SR apabila mereka bisa membantu menyebarkan komunis di luar Jawa. SR pun mengabulkan permintaan itu. Alhasil, pada tahun 1924 PKI menjadi kelompok terkenal di kalangan buruh dan petani di Sumatera dan sekitarnya. Namun hasil yang membanggakan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan sebelumnya. PKI seolah lupa, sementara SR berbalik kiblat menjadi anti PKI dan menyerangnya. Lanjut, pertanyaan ketiga, argumen saya tentang isu-isu bangkitnya PKI. Setiap tahunnya menjelang 30 September, isu kebangkitan Partai Komunis atau yang disebut dengan PKI terus muncul dan menjadi pembicaraan publik. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan ada pihak yang memainkan isu tersebut dengan membawa dua faktor, yakni agama dan ketakutan. Isu kebangkitan PKI ini menjadi isu politik yang didaur ulang setiap tahunnya. Hal ini tentu berdampak buruk pada stigma, trauma, diskriminasi, dan segregasi sosial. Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan bila PKI ini benar-benar bangkit lagi? Apabila kebangkitan komunisme ini didiamkan oleh pemerintah, maka mereka akan perlahan-lahan menimbulkan terus massa untuk mengubah paham dan ideologi Indonesia. Tentunya sangat berbahaya sekali bagi kedaulatan Indonesia. PKI ini bahaya menjadi motif PKI ini ingin berkuasa, ingin mengubah menjadi negara komunisme, menjadi negara diktator, melarang adanya demokrasi dan tidak adanya Tuhan. Yang terakhir, menurut saya siapa yang berperan besar terhadap kebangkitan PKI ini, yaitu yang pastinya itu masyarakat yang mempercayai terjadinya kebangkitan PKI, beririsan dengan pendukung Prabowo dan dengan beberapa pendukung politik terutama PKS dan Gerindra. Selain itu, mereka yang mempercayai kebangkitan PKI ini presentasenya lebih banyak dari kelompok usia yang kurang dari 21 tahun, berada di perkotaan, mayoritas menjalani pendidikan tingkat perguruan tinggi dan banyak berada di DKI Jakarta dan Banten, serta lebih mendapat akses informasi internet dan koran. Baiklah, saya akan mewawancarai dua teman saya. Apa sih yang mereka ketahui tentang PKI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang PKI adalah Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Tujuan PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan
untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Tujuan PKI membunuh para jenderal. Para pemimpin PKI resah jika resolusi Dewan Jenderal berhasil, maka kedudukan mereka berada di ujung tanduk. Dengan alasan itu, maka PKI ingin mendahului para jenderal dengan menculik dan membunuh para jenderal angkatan darat agar tidak terjadi resolusi Dewan Jenderal dan posisi mereka aman. Letnan Kolonel untuk selaku pemimpin PKI meminta pasukan PKI Cakrawirawa untuk menjalankan misi G30 SPKI untuk menculik 7 jenderal. Adapun 7 jenderal tersebut yaitu Ahmad Yani, Sutomo, Siswomi Harjo, MT Haryono, Suprapto S. Parman, dan DI Penjahitan, dan Abdul Haris Nasution. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ketahui tentang PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis dan penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965, dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.